Isa, saya berani jamin. Kenapa? Nabi Isa itu bukan main-main ilmu dokternya. Orang mati pun bisa dihidupkan. Betul? Betul ya? Nabi Isa ahli kesehatan, dokter pertama, orang mati bisa dihidupkan. Hebat kan? Yang kedua, dia tabah. Kenapa tabah? Kita buka rubrik ceritanya. Nih, ternyata hikmah setelah Nabi Adam, Nabi Isa dua lagi. Ingat terus, Adam ilmu, sekarang dapat dua, kesehatan dan tabah. Kita murid ini Pak, ya, kita ini harus sehat sesungguhnya, harus sehat lahir dan batin. Arah jenah sehat, tubuhnya jasmaninya sehat, hatinya sakit, hati yang penyakit. Ini kesehatan, belakang, ganda, terusuk hati. Ada orang ya sakit tubuhnya, hatinya baik. Yang lebih parah lagi, hatinya sakit, jasmaninya sakit. Artinya beribadah kalau sakit gak enak. Betul enggak? Betul enggak? Beribadah kalau sakit gak enak. Ini kalau sholat jamaah asam urat saja kena. Coba temas asam urat. Napas mau napas, gak bisa sehat. Tak kena sehat jasmani, sehat rohani, kita diminta sama Allah. Dan masuk pun harus sehat. Makanya tadi saya bilang di Mayu terlalu cepat. Di Mayu berlakukan cepat puasa sehat. Supaya sehat itu hak milik orang jangan masuk ke dalam jiwa kita ini, supaya sehat batinnya. Nah, kemudian yang kedua tabah. Tabah ini siapa? Sekarang saya tanya. Nabi Isa itu di mana tabah? Orang yang beribadah kita ini kadang-kadang sepele dengan sholat. Mohon maaf. Mohon maaf Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa-biasa saja. Tapi pengumuman bagi sepatu ya itu. Ini orang mana ini? Allah menyuruh iblis sujud kepada Allah. Allah menyuruh iblis sujud kepada Allah. Mau iblisnya sujud? Mau. Betul? Betul? Iblis hanya nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini manusia disuruh sujud sama Allah nggak mau sujud, berarti lebih dari iblis. Enggak. Asal udah pikirin Tuhan. Tuhan dengan dia sujud, kok iblis sujud? Ini ya. Jika disujud oleh Tuhan, dosa Tuhan kusut bisa nambah. Akan disujud gerak manusia gedel. Mencicikkan itu lebih daripada iblis. Oh, kata itu lagi invest motor. Harus tabah Pak. Manusia berkeluarga kita ini suami istri harus tabah. Kedel tabah, mesri kuceri dulu juga deh. Suami peluru istri peluru urus suami. Si heran aku sering penyakit kurang jauh kita ini adalah menolak. Nggak mengumpuli belum apa boleh bercocok. Cucunya sudah 5, harus sekarang bilang nggak cocok. Tapi karena kalau yang aneh kamu, aneh. Kalau begitu aneh, saya sebut kebetulan gitu ya. Kenapa saya tahu? Aceh Tengah benar meriah dari Yunus juara 1, 2, 3 perceraian tertinggi di Aceh.
sehingga Indonesia juara umum. Udah. Penyebabnya pertama, suami istri bersedia. Mas, jenengan wajib bocor. Mas, mbak, jenengan wajib bocor nih. Pulang ke rumah nanti dibersih wajah suami masing-masing. Di wajah suami juga kenali. Wajah suami juga cenangi, nami kuring ke sana ini. Biar bersedia suami istri. Di kafe suami periksa bocor ini dulu. Nami lagi bentuknya. Dia pernah merokok. Si anakku kalau pergi pesta pakai bedak pelangi, tapi demi balik Tuhan merepesi, menjijikkan. Yang selanjutnya, mengapa cerai terjadi? Kan? Pernikahan dini, nikah terlalu muda. Oh ya, sini suku masuk, anaknya tamat SMP berada sekolah, amai negara lebih dari menghentikan juga. Banyak perceraian. Kalau nikah pak, yang muda-muda yang berdisuruh ayah nikah jangan nyesal kepada hidup di rumah kayak itu. Menikah itu 1 bulan 2 bulan enak, betul enggak? Yang saya alami di kampus adalah ada orang datang kepada mahasiswi saya, hormati di tempat, aku mulia kok, aku mulia kok. Tanya sama perempuan, setelah 3 bulan 4 bulan, enak nggak berangkat ke malam? Susah nggak? Saya bukan bicara umum, saya hukum berbicara. Jalankan ke kampus, ke dapur kalian nggak mau. Jika kami cuma itu biasa, nikah benar. Makanya dari 20 menikah mahasiswa saya, janji suaminya untuk dikuliahkan, nolnya berpecokan. Ditolong ya, pecokan. Tapi menikah adalah hebatnya musuh, panglima suami malam. Karena kau ber-SGM malu, tak suami mana sana kedua nusuk pokan kedua, rosok. Saya menyampaikan ini sudah ada di masyarakat. Banyak kan begitu terjadi sekarang. Yang selanjutnya, suami istri, faktor ekonomi. Faktor ekonomi perlu berkawasan. Karena si benar aku lihat niron kurang 500.000 seru. Tapi banyak kali tikik tidur. Kita ini hidup harus punya ekonomi, makanya anak diajarkan sudah matang nggak ekonominya, mampu nggak dia mencari harta, silakan dinikahkan. Tak kena niru rokok hari bapak namun kerja. Yang adanya lagi laki-laki sebagai pemimpin minta rokok sama istri. Kalau apa lagi saya, mampu ke kampung bertempat urut bapak ini hari tahun 0 sampai sekarang galip bercecah mungkin mampu nggak? Mau? Benar ya? Nggak mau ternyata. Pernah ke cecah mungkin jalur Tuhan? Sekarang saya tanya sama bapak, bapak sanggup? Sanggup nggak dihidangkan galip cecah pemilih? Berangkat? Dikemir kita dimerki. Ini kena makan sedap tapi mergi minta ampun. Sampai ke dorong kerek ke kebun itu istrinya menjijikkan itu. Nulak kerek sebelan ke bos. Mula ada bos dirusin rokok ke bener. No rokok ke. We penuh minuman. Pingin makan enak. Istri mana kosan. We rokok. Tegur teriuk kita kemiri.
makanya terjadi. Selanjutnya untuk orang tua, makanya banyak perceraian Aceh Tengah selingkuh. Lagu Miome kan sudah mengalami. Jangan sempat ngalami. Kenapa? Atitnya di sini. Apa kata Allah? Zuhibna linnasi haqqu syahwati minal nisyai wal banin wal qanatir. Pandangilah wajah suamimu, pandangi wajah istrimu, pandangi wajah anak-anakmu. Itulah sumber rezeki yang diberikan padamu, hai manusia. Makanya Pak Usul, kalau sudah punya anak, pandangi wajah anak, jangan wajah anak orang tua. Ibu pun kalau sudah punya suami, pandangi, oh ini suamiku ganteng. Bayangkan suamimu pakai kacamata hitam. Nanti wajah suami itu malah pandang sering. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah, bukan saya yang perintahkan Allah. Ini terjadi. Jadi ibu Silo kecelakaan benar mirip. Mirip deh. Kalau anak mirip. Kati jero supaya aman keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu enggak sekaligus datangnya Pak. Kalau sekaligus kan enak. Sakinah mawaddah warahmah 10 tahun pernikahan baru sakinah atau 15 tahun pernikahan. Setelah itu punya anak 3, sudah dewasa anak, baru datang mawaddah. Ya. Bukan main-main itu. Istilahnya menikah baru di kampung mau menuju ke Bintang, baru di buk kita, itu sakinah. Mawaddahnya di mana? Baru nyampe nanti kerawing. Rahmat kapan datang? Sudah tembus di Bintang. Senior cuma praktek percaya. Sakinah belum habis, datanglah rumah. Tapi serikat. Itu masalahnya. Sakinah nanti isi perka ngegek rumah, ngegek sadia deh. Berarti suami dan tambah. Boleh bu, 2 ini dibawa pulang. 1 sehat, 2 dari Nabi Sabda 4 ya. Ilmu adab, sehat dan sing nomor 3. Nabi Muhammad berjumpa di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa Nabi Yusuf? Bisa ingat Nabi Yusuf siapa? Nabi sing paling ganteng. Cari nih wong Jawa kalau di Malang ganteng, sangat ganteng, ganteng. Sudah habis gantengnya. Tidak seperti Pak Dusun ganteng. Ayah itu kan ganteng. Masa mudanya seperti Adilai. Ya, ganteng, tapi tak seberapa gantengnya. Kenapa? Ayo kenapa? Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, terbukti dalam ayat Al-Quran. Ya abadi, itu firman Allah. Ya abadi, inni ra'aitu ahada kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abadi, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Saking gantengnya Pak Yusuf. Saking gantengnya. Itu obat ganteng sekarang. Kalau mau ganteng suami-suami di depan di bapak-bapak, hafalkan ayat itu supaya ganteng. Kati dulu salah kita. Oh ya, soal Nabi Yusuf ya. Sampai-sampai perempuan itu kalau melihat itu, siapa namanya perempuan yang mengaku Yusuf? Julaiha, kelepek-kelepek kan?
di bapak itu kena-kena doain. Cuma syaratnya apa? Harus beribadah kepada Allah, minta sama Allah, bukan minta sama istri. Cuman kagak bersedia, nanti pulang ke siapa berada. Coba tak tes. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam bukan sekedar ganteng. Siapa dia? Ahli pakar ekonomi. Ekonomi dalam berkeluarga ini wajib kita pikirkan bersama. Kalau sudah punya anak, wajib memakani, memberi nafkah kepada anak, sandang, pangan, jelas? Jelas? Ekonomi di kampung bias penantanan ini, kampung orang kenapa maju? Kok kampung saya tidak maju? Nah, sekarang saya tanya, berapa uang masuk negara? Uang negara masuk ke sini per tahun? Pak Doso pasti tahu berapa? 1 miliar. Uang 1 miliar itu tidak sedikit. Kalau titik cendol bisa mati kita kasih. Setiap tahun berarti 5 tahun ada 5M. 5 tahun menjabat, ada di situ sektor-sektor ekonomi. Mana yang wajib? Oh, tahun ini kopinya nggak berbuah, beli sama-sama. Anggarkan misalnya beli pupuk seumpama. Untuk ini kan ada salah-salahnya kan. Si heran aku saya 5 miliar, rampai gitu tetahnya. Ya, saya 5 miliar. Aku dong ya. Kemana? Ini pendidikan sesungguhnya Pak, saya orang manajer. Manajer itu harus paham tentang ini. Makanya saya sampaikan, kalau kena musuh berarti ekonomi kita diperbaiki. Ini nggih, ada umat Masya Allah. Galih Gimana cengani, sedap dimangan dekil, sedap dimangan ini. Aku mangan dekil, isi kayak cuma sudah rasul pesta udah aku mangan. Baru makan sedap, you mana doh, cacatu mili, ngeregong takut. Lalu noya kemana sudah oh. Makanya ada siar orang yang miskin dekat dengan kefakiran. Betul? Betul? Orang fakir dekat dengan kekuburan. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah, tapi umatmu ajarin ini. Ekonomi dalam rumah tangga, ekonomi dalam masyarakat harus diperbaiki supaya megah. Selanjutnya, bilangin selanjutnya, siapa lagi? Lagi berapa? 4. Berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapa Nabi Idris? Tukang konsep. Maaf, ahli berhitung. Hitung nih. Nama Idris darasa, jadi sudah ahli kalimat ini. Berahli berhitung. Hitung-hitung dalam rumah tangga. Hitung-hitung. Jangan sempat berhidup berumah tangga lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Hingga mati pujar. Itu ingat, paham pasti pintar menghitung. Dan selanjutnya di langit ini, langit ke 5, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Siapakah dia? Ahli konsep. Di konsep keluarga kita ini, mohon maaf, zaman sekarang apa tantangan kita? Tanya sama diri sendiri, apa tantangan kita? Kalau dulu mungkin musuh kita orang kafir, Belanda, Jepang. Sekarang siapa musuh kita? Anakmu sendiri, diri sendiri juga. Sekarang musuhnya nggak sampai 1 jengkal, HP Pak. HP. Pakai HP anak-anaknya di rumah mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai merah matanya.
ini harus dikonsep. Bagaimana masyarakat ini bisa mengenal Al-Quran? Kalau bapak kehilangan konsep, apa nanti yang terjadi masa depan anak bapak, anak ibu? Harus diskonsep Pak Dusun, buat pengajian tiap malam bisa di majelis, atau bapak-bapak, ibu-ibu ngaji seminggu 2 kali. Anak-anaknya ngaji tiap malam, buat program misalnya Malik, Maghrib keliling, nomor balik rusuk. Maghrib keliling seumpama di masjid sana ngaji, di sini ngaji. Dulu listrik nggak ada, lampu teplokan. Ngaji nggak orang? Bapak-bapak pintar ngaji ya. Coba bandingkan bapak dengan anak-anaknya. Anak sekarang ada di SMA pun belum bisa ngaji. Mohon maaf, di kuliah saya pun ada mau sarjana. Kalau saya yang sidang, mohon maaf, kalau ngajinya nggak bisa, saya nggak bakal tanda tangan sampai mati. Demi Allah, kalau ada putra putrinya kuliah sama saya sidang, nggak bisa baca Quran sampai mati, nggak saya tanda tangan. Berapa kali orang tua datang ke rumah saya? Kenapa anak saya ngaji? Anak di pandai ngaji, juga kok ngaji berapa? Nyamai perupan di pandai ngaji, anaknya kepas 11. Ini masalah. Yang anehnya musuh kita sekarang game itu. Anaknya main game, betul? Betul? Mamanya main selingkuh. Bapaknya main judi online. Kakek neneknya main ular tangga. Sekarang yang mengerikan lagi, saya tadi pagi baca berita dari Gayo, ya, dari Gayo. Gayo berarti tempat kita di Aceh Tengah, Padang Mulia, Gayo Luas, ingat. Hari ini, ya, tadi malam ditangkap 12 remaja karena prostitusi online, jual diri. Hari ini berita, coba baca. Sudah ditangkap polisi. Anak remaja ibu lalai pergi ke kebun, bapak lalai pergi ke kebun, ternyata anak-anaknya sudah ada yang jual diri di online. Itu lawan kita sekarang. Nah, kalau tak punya konsep bagaimana? Beli paket, ya, 80.000. Nonton anak-anaknya masih SMP, nonton film yang gak bagus, makanya wajar terjadi pemerkosaan. Dunia sekarang sangat mengerikan. Mohon maaf, Bapak ya, mohon maaf. Mengerikan, Pak, mengerikan. Ya Allah, kalau gak kuat-kuat ya Allah. Takut sekali kita. Sekarang tolong buat konsep itu, misalnya anak-anak wali ayah dan mama sepakat ba'da maghrib anak-anaknya disita HP ngaji. Aman kan? Anak bapak, anak ibu. Kalau kami nanti marah sama anak bapak sama ibu, ibu marah sama kami. Sekarang marahi anak sendiri saja. Buat program desa, kira-kira bisa nggak harus buat pengajian? Sudah ada pengajian di masjid ini seminggu 2 kali aja, panggil mana baca ke sini, panggil ustaz-ustaznya. Di sini ada Bang Tengku Islam seumpamakan, ada tahir main diajar Pak. Sekarang saya tanya, anak ibu kalau sempat ibu meninggal, bapak meninggal, orang bebesan yang harus dipanggil ke sini untuk mandikan bayi, narsis kan? Coba yang tempat kita mati, anak teger panen di kita aneh. Ini tantangan kita. Jangan sepilih, harus punya konsep. Keseandainya aku laku Tuhan, kita laku Tuhan, itulah lalu jemaah yang laku kolam mirip tahir main, mohon maaf. Berarti begitulah kita terlalu cinta terhadap duniawi, kita melupakan apa yang di depan. Masya Allah. Berapa sudah ilmunya? Dari langit pertama
Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa, Mas? Nabi Musa itu adalah bapak ahli strategi dalam peperangan. Siapa dia? Ya Allah, musuh Nabi Musa itu bukan sembarangan, Pak. Siapa musuhnya? Fir'aun itu sesombong manusia, Pak. Mengaku dirinya Tuhan. Ya Allah, manusia paling angkuh, paling sombong yang kuhadapi. Ya Allah, berikan aku cahayamu ya Allah untuk melawan Fir'aun ini ya Allah. Walaupun kau telah memberi aku tongkat besar ini ya Allah, bisa membelah ini, bisa membelah ini. Ya Allah, beri aku ilmu. Kurasa ya, ikan ngaku cuma Tuhan genacing ya, genacing ya. Menemeh buah ya, mengaku diri Tuhan oyalnya musuh di Nabi Musa. Tapi bagaimanapun caranya, konsep yang dibuat strateginya bisa menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Hebat kata Musa itu. Hebat, Pak. Nah, strategi peperangan ini dibawa dari Buya Muhammad. Apabila umat Islam ini mau perangnya menang, buat strategi. Kenapa? Karena kami telah melihat perang Uhud pernah kalah karena strateginya nggak didengarkan sama prajurit. Akhirnya mati prajuritku di bukit berumah, mati semua. Oh ya, gitu Pak. Kita guna cara ke masyarakat nih, strategi berperang. Perangilah anak-anak Musa ini. Musuhmu jelas, habis satu jengkal cuma lebar begini. Itulah musuhmu sendiri sekarang. Nah, terakhir di langit ke-7, Masya Allah, Nabi Muhammad harus ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sopo Nabi Ibrahim, dua juga jawab. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak ahli pembangunan. Kalau bahasa kampusnya adalah teknokrat, teknik sipil. Bagaimana tidak? Dia bagaimana membangun peradaban umat manusia melalui Ka'bah. Sampai detik ini kalau kita sholat, kita kiblatnya ke Ka'bah. Siapa Nabi Ibrahim juga namanya kita sandingkan dalam sholat kita. Ayo kita baca. Kama sholatnya ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Benar kan? Namanya disebut dalam sholat kita. Oh, tentu akulah nggak pakai sayyidina. Kenapa selawatnya pakai sayyidina? Jangan gara-gara kata sayyidina pecah masjid jadi 5. Ini pun mau Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imamnya pakai sayyidina. Ini nggak boleh. Saya nggak pakai sayyidina. Boleh pakai sayyidina, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kok Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh. Apa makna sayyidina? Bilawah Arabiyah, bermakna yang ditakzimi, yang dihormati, yang dimuliakan. Wajar tak kita memuliakan Nabi? Wajar tak? Sebenarnya keterangan. Ini belum tahu apa-apa ribut. Oh, lebih panjang selawatnya boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Ya enggak boleh macam mana? Kurang selawat ya. Aku tanya-tanya. Nah, tingkat Allah saja berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Allah, malaikat, ribuan jutaan malaikat selawat kepada Nabi. Toh gitu Nabi sendiri selawat dengan aneh ya. Aneh begitu ya. Lewat ngajinya mungkin. Nah, yang kedua, siapa Nabi Ibrahim selain bapak ahli pembangunan? Dia adalah ahli bermusyawarah. Ahli bermusyawarah. Bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anak dan
Coba bandingkan Pak. Boleh dengar? Boleh ya? Nih, ibu kalau ditinggalkan bapak di tengah hutan, gimana rasanya? Sedih, bukan dingin, rasanya bunuh diri kan? Inilah hebatnya Nabi Ibrahim, meninggalkan istrinya Siti Hajar di terik matahari, tak ada makanan, tak ada minuman. Coba bayangkan, apa kata istrinya? Ya Ibrahim, hai, Allah amruka bila, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan saya dengan anakku di sini Ismail? Apa kata Nabi? Ya benar. Jika ya oleh anak, apabila ini perintah Allah, maka lakukan perintah itu, tidak usah lagi. Coba pada bersilu. Duk saya tarik dengan 500.000 suami belum sebulan, ini lu ceri. Ada tak ada? Yang bagi cari sendiri, kasihan. Yang ini kemudian apa musyawarah terbesar lagi? Tingkat Nabi Ibrahim dan Ismail anak semata wayang bermusyawarah dengan anaknya. Anak hebatnya musyawarah tadi, bolehkah potong anak? Ada? Coba bayangkan, tingkat memotong anaknya saja Ismail itu boleh. Kalau ini perintah Allah, ayat lakukan. Satu permintaan, tolong tajam pisaunya. Tajam tak dusun, dipraktekkan apa boleh, apa boleh. Maknanya apa? Bermusyawarah itu perlu. Dalam desa macam ini, bukan karena ini hebat, bukan karena dusun hebat, bukan karena imam hebat memutuskan sepihak. Dalam rumah tangga begitu juga. Kalau seandainya bapak nggak musyawarah sama ibu, sakit hati nggak? Bapak kalau ibu nggak musyawarah sama bapak, memutuskan sepihak, sakit nggak? Sakit, sama-sama sakit. Ketika bermusyawarah. Sekarang keluarga kita di Tanah Gayo banyak broken home gara-gara nggak musyawarah. Tayo, sebab suami bulan kedua nafsu di istri bertempat berjemaah gara-gara menikah sama orang lain, anak terbengkalai. Anak itu karena betul usaha. Yang kedua, istri meninggal, anak 5, nafsu seorang ayah tak musyawarah dengan anaknya, masuk wanita lain, bantu dia mati. Itu gimana otak kita? Gara-gara orang masuk ke rumah kita, anak kita pergi, anak kita terbengkalai, anak kita tak makan. Manusia terkorek. Makanya tadi awal saya bilang, kalau hanya membuat anak tikus, membuat anak. Ini kita nih kadang-kadang ya Allah, karena nafsu semata orang yang kita cintai, anak kita terbengkalai. Haram membunuh, haram murah. Kita sebiar Allah. Orang banyak jemana bersiap makan warung anak nabi merek kurang merek. Benar, benar. Lanjut kan? Lanjut orang dulu. Jangan macam-macam ya. Kalau musyawarah, apabila mana telah berlalu, ada ciri kasih, ada ciri baci, ya udah musyawarah sama anakmu. Jika benar lebih baik anakku yang cari kau yang mamamu mana tunjuk sama aku. Katanya aman boleh. Si kenalnya kotek, tapi lagi aku dulu kotek itu udah ya. Yang penting hatinya Pak bisa menyatu sama keluarga. Yang diidamkan Rasulullah, yang dicintai oleh Tuhan adalah tatkala kau satu meja makan sama anak-anakmu. Entah anaknya ngangan yuk, kau yang belum nama anak, baru anak-anak sakit nggak? Yuk, Allah, dosa apa yang sudah kami perbuat untuk
sadari. Makanya bermusyawarah. Singkat cerita, kata Nabi Ibrahim, dari langit pertama engkau sampai langit ketujuh ini sudah ada ilmu kau bawa. Dari ini udah dua, dari musyawarah sampai pembangunan. Itulah isi dunia. Ke dunia ini, di gabungan langit pertama sampai ketujuh, itulah isinya. Tapi sayangnya sekarang ini adalah orang kafir yang mempraktek. Orang Islam tidak. Orang Yahudi Pak, kalau satu dusun itu 30 kakak, 20 kakaknya sudah profesor Pak. Itulah mereka. Makanya dia walaupun tak punya anak mampu menggoncang dunia. Kegerutan loh Yahudi kan pada Israel, tapi goyah dunia. Hebat mereka. Tapi salahnya kenapa? Eropa megah, bangunan gedung megah, tapi satu yang ada, sholat ini penutup. PWB kita maju loh atas kuasa Allah, berarti beribadah. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, tolong ke depan kau sedikit, biar kau kasih mandat padamu. Ada doa yang kau ajar padamu, dua wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau saya kasih tahu? Mau? Pertama, la haula wala quwwata illa billahil atas segala sesuatunya, bukan kita kepada gunung, bukan kita kepada bebatuan, bukan kita kepada sihir-sihir, tapi Allah Subhanahu. Ibu berangkat hari ini masuk ke masjid ini bisa bertahan sampai sekarang karena Allah Ta'ala. Atas kekuatan Allah, engkau dari Palestina sampai ke langit ketujuh ini karena kuasa Allah Ta'ala. Kemudian kuberikan padamu wahai Muhammad doa lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu doanya Pak. Mari kita baca sama-sama. Boleh saya bangun? Boleh. Nah, sekarang supaya adil, bangun semuanya, bangun terus. Ya kan ini doa. Udah sesuai kayak di gerbong. Ini doa, viralkan ini. Mari kita baca doa ini dengan ikhlas Pak. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Mari kita singkatkan doanya ini. Ada di satu, boleh? Dengan baik-baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Sambil nusuk lego mungkin kopi jemaah kesara karung baret sara karung baret tasbih tapi timailah kati menjadi pencurian baik tak kegep nembus saja nemu ngapain pemutih dapat pahala. Silakan duduk Bapak. Masya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim, wasiat Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan Allah. Kita kalau berangkat umroh, kalau berangkat ke haji, baru melihat kota Madinah, baru melihat kota Mekah, lalu di sana ya ada makam Rasulullah, baru kita baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Sedih kita melihat. Ya, coba bayangkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum di makam Rasulullah. Ya Allah, aku sudah beribadah padamu ya Allah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Ya Allah, hari ini aku berjumpa dengan Rasulullah, kulihat makam Rasulullah ada di sana Raudah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sedih Nabi Muhammad hadir untuk kita. Nabi Muhammad untuk kita hadir di dunia, dia membawa keberkahan, di akhirat pun dia muncul untuk kita. Bayangkan aku hadir kata Muhammad, kita bayangkan Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Sekarang pulang tanya Abi Kajen, Tresno ke Abi Kajen Nabi. Sayang gak sama Rasulullah? Cinta gak sama Rasulullah? Kalau cinta Bu, minimal ya jangan tinggalkan sholat. Kita harus sedia bayar negatif. Ajak anak ibu sholat. Ibu boleh masuk ke surga, bapak boleh masuk ke surga. Lalu menalaikan anaknya tak sholat, dipanggil ibu sama ayah di akhirat nanti. Polan, kenapa anakmu gak sholat? Aku lalaikan anak ibu yang masuk ke surga, ibu masuk ke neraka, mau gak? Jangan macam-macam. Masjid ini kita bangun untuk kita. Masjid ini kita bangun untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau Rasulullah SAW, man taraka salatul fajr falaysa fi majhan nur. Barang siapa yang meninggalkan salat subuh, wajahnya tak pernah bercahaya. Coba lihat orang yang salatnya sering bercahaya, wajahnya Masya Allah. Betul bukan? Ini saya kisah bangun ya Allah. Thaniyan man taraka salatul zuhur falaysa fi rizqihi barakah. Barang siapa yang meninggalkan salat zuhur, rezekinya tak pernah berkah. Ini tak lagi zuhur. Di mana berkahnya seperti? Ada orang punya uang 1 juta tapi gak berkah. Ada uang 100.000 tapi berkahnya minta ampun. Ada orang uangnya hanya 100 juta, dia bisa berangkat ke haji, dia bisa berangkat umroh. Tapi ada uang 1 miliar, dia keberkah pun tak pernah. Itu tidak berkah. Wajib mojo mas, wajib mojo. Caranya ojo niku wajib mojo. Kenapa kamu berantem sama suami istrimu dan anak-anakmu? Rezekimu betapa hadir 1 juta, habis 1,5 juta. Betarai berarti jenengan niku wajib mojo mas. Berarti sudah mundur terakhir. Paham? Thalithan man taraka sholatul asar falaysa fi jismihi quwwah. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, badannya mudah terserang penyakit. Boleh seperti ini? Ya. Lihat bapak-bapakmu yang menjaga sholatnya, umurnya 60 tahun, nenek-nenek yang menjaga sholatnya, ya, sampai 70 tahun sehat. Gak ada sakit-sakit. Kalau nenek mbah niki yang ada rematik asam urat wajar, umurnya sudah 60 tahun 70. Kalau memang lahir dia cacat ke dunia sunatul, ini enggak tamat SMA, umur ada yang 30 baru nikah, kartu nikahnya pun belum keluar. Musiknya diboning, dia Tanjungker dia udah goyang. Tak ada orang yang pernah sholat asar. Paham? Rabi'an man taraka sholatul
maghrib falaisa fi auladihi samra. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib, jangan harap miliki anak doa-doa anak amal soleh. Kenapa maghrib? Pergi pagi, pulang sore, nggak sempat sholat jamaah di masjid. Ya, nggak sempat sholat jamaah di masjid. Maka apabila sempat, sebuah kemuliaan datang kepadamu. Apabila nggak sempat karena capekmu, ajaklah anak-anak dan istrimu sholat di rumahmu. Engkau yang jadi imam, Pak. Tapi kalau memang sempat bergerak kok, itu lebih utama. Hadisan man taraka salatul isya falaysa fi naumi birahah. Barang siapa yang meninggalkan salat isya, tidurnya tak pernah tenang. Kalau nggak percaya, tes nanti malam. Kalau nggak percaya, ungkapan Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya nanti malam, seandainya Nabi Muhammad bohong, hubungi nomor saya di bawah ini. Tes nanti malam. Barang siapa yang meninggalkan salat isya, tidurnya tak pernah tenang. Kalau menurut bahasa Inggrisnya, pegerah-gerah dia terlintas-lintas. Supaya gak usah sholat isya, terus turun dengan itu. Insya Allah jam 1 malam, jam 2 malam, kembali rohnya ke tubuh, terkejut. Karena belum sholat isya. Pernah mengalami? Pernah mengalami? Telisik punya telisik, telah punya telah. Itu pun ternyata bagi orang yang mau terkejut, yang gak mau terkejut, tegak salah sombong. Ada nyanyian terbaru, mau kita nyanyikan? Mau? Oh, ayo sama-sama. Sungguh kesiangan, coba sama. Sungguh kesiangan, sungguh kerepotan, asal perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jangan ninggalin sholat itu jamaah wajib, Pak ya. Yang bilang wajib itu bukan saya. Jangan bilang kalau nanti ustadznya ngomong kasar. Coba bandingkan ucapan saya dengan ucapan Rasulullah ya. Siapa lebih kasar ya dalam pendidikan sholat? Satu, sholat jamaah ini. Barang siapa meninggalkan sholat, itu meruntuhkan agama. Siapa yang bilang? Rasulullah. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Betul? Yang kedua, beda orang kafir dengan orang Islam apa? Apa ayo? Sholat. Saya ulang, beda orang Islam dan orang kafir sholat. Berarti kalau ada masyarakat di sini tak sholat, kafir. Jelas? Jelas? Saya ulang ya. Jelas bu? Bukan saya bilang, Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah itu tak kalah pagi 3 kali saja. 3 kali saja. Di situ ada mertuanya. Kemudian ada menantunya. Siapa? Mertua Rasulullah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Mertuanya apa? Menantunya siapa? Sayyidina. Menantu keduanya siapa? Utsman kan? Utsman itu diberi gelar Zulkarnain. Kenapa? Karena 2 putri Rasulullah menikah dengan Utsman. Itu ganti nikah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau seandainya sahabat 4 ini salam kanan, salam kiri 3 kali berturut-turut waktu subuh gak hadir, apa yang dikatakan Rasulullah? Tolong bakar rumahnya. Sakit kasaran. Sakit kasaran Ustaz Nur.
Mungkinkah saya harus membakar rumah bapak? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak ya. Sekarang kalau sudah berjanji bergerak pada diri kita, bakar hatimu yang membatin itu, ajak ke masjid keluargamu. Jemaah rawat Pak, kumatir ini wajib, betul? Betul? Jemaah badan sunnah berangkatnya Pak, kalau salahnya tetap 27. Gerungoklah jemaah badan ke masjid kalau nggak boleh ke masjid perempuan, pergi bapak-bapak, ibu-ibu dakwah ke Madinah. Kenapa di situ bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid? Gitu nih kadang-kadang soal. Aisyah bertanya kepada suaminya, ya Rasulullah, di manakah aku paling aman untuk sholat? Ya di rumah ini, itu jangan dipegang sampai mati terus. Ya gitu nih wayayamat aja, gerumuk cuma banget ke masjid hadis. Tingkat keamanannya perlu pelajari Pak. Rasulullah pun mau dibunuh orang, apalagi istrinya, betul? Pentalun Siti Aisyah siapa? Humairah. Wajar kan dicuri, wajar mau dibunuh. Rasulullah pun mau dibunuh. Sekarang ibu kalau ke masjid siapa yang curi? Aku mau curi ibu. Mohon maaf ya, sorry ya. Bukan kelas saya. Pak Imam mau curi itu. Bukan kelas kami Syahrini. Ada lagi hadis lebih keras dari situ Pak. Ada, mau saya bacakan? Mau? Barang siapa ya itu kau sujud, boleh engkau sujud ya, jangan kau sujud kecuali di atas telapak sandal. Itu Bukhari Muslim. Coba bayangkan, boleh kau sujud kecuali engkau di atas telapak sandal. Gimana? Siapa yang bisa jawab? Ternyata orang kafir Yahudi dulu, mereka sudah punya ambar, mereka sudah punya kal. Jadi untuk membedakan sujudnya ya, orang Islam masa itu kita harus punya tapi sandal bersih. Makanya manara ini pun ada, manara ini bukan orang Islam punya Bu, orang kafir tempat mendirikan api. Tidak sok-sok-soal. Ika habis saya praktek saat ini, perang nggak kita? Perang nggak? Setiap orang bawa sandal ke masjid. Kadang-kadang boleh Pak, ibu sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak apa-apa. Betul? Betul kan? Berangkatnya sunnah, bapak-bapak sholatnya 20 tuh sama. Pak, merak bapak sunnah untuk berangkat ke Maluku. Boleh Pak ya? Pakai jilbab. Itu sunnah. Perempuan ada waktu sholatnya ada terbatas. Kalau perempuan ada haid dan nifas, betul? Tapi bapak-bapak haid. Berarti bapak-bapak berkesulian haid. Serius. Jangan sempat bapak begitu. Wajib Pak ya, jangan nggak sholat, jangan nggak sholat. Terakhir, Rasulullah melihat sematanya perempuan bau kasturi. Siapakah dia? Dia adalah Siti Masita. Siapa Masita? Budaknya Fir'aun yang kalau bahasa Jawa itu apa? Ngomongan, menggendong anak kecil untuk jaga bayi. Masa sekarang baby sister. Ya, itu Masita, seorang perempuan yang makamnya harum bau kasturi. Malaikat ya, mohon maaf, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man dia, siapakah wanita itu? Kenapa harum semerbak, kuburannya seperti bau kas? Siapa dia? Dia adalah Siti Masita yang mempertahankan tauhid la ilaha illallah di masa Fir'aun. Kemudian Fir'aun membunuhnya, disiksanya mati sama anak
diajarkan tauhid. Ada kakaknya satu sekitar kelas 5 nih. Kamu lagi sih? Lagi nyisir sebelah, anak ini digendong, Masita ucap begini, la ilaha illallah, aku jauh. Coba sama-sama, la langsung tensi. Ayo kita ke sana, kita tanya betul apa enggak. Didengarkan lagi. Sambil ngayun tadi dibaca, marah Masita, kamu ngaku enggak aku Tuhanmu atau Tuhanmu itu? Tetap Terakhir aku tanya, kata Fir'aun, engkau ngaku enggak Tuhanmu itu atau aku? Itulah wanita dipanggil, akhirnya namanya Haman itu siapa? Penjaga istana dan menteri paling kejam saat itu namanya Haman. Dia penjilat kepada Fir'aun cuma sombong, satu penjilat, cocok dah dia satu kamar, diabadikan dalam Al-Quran. Coba baca ayatnya, inna fir'auna wa Haman. Kenapa satu ayat kedua cocok satu kamar, satu sombong, angkup, satu lagi tukang lelang, tukang jilat. Paham? Makanya kalau ada di antara kita tukang jilat, pemimpin, bahaya. Nanti salah kerasa. Benar? Tidak. La ilaha illallah. Dah dipanggil, Masita ini akan kita siksa, akan kita bunuh dia. Siapkan wazan dan timah. Bahkan timah mentah disiapkan wazan. Terakhir, Masita, ini sudah mendidih. Tolong katakan, akukah Tuhanmu atau Allahmu? Tetap Masita mengucapkan Allah. Dibuanglah Masita ke dalam wak. Pas mau nyampe ngomong anak kecil, anaknya Fir'aun, secara logika tak bisa ngomong, tapi ini ngomong, wahai emak Masita, jangan takut, jangan gelisah, jalan ini menuju kita ke surganya Allah. Perempuan mempertahankan tauhid. Makanya setelah Rasulullah ini berkembang di tanah Gayo, di tanah Jawa, kalimat tauhid ini menjadi syahadatain, ya, menjadi apa, lagu-lagu bagi pendidikan anak sejak sekarang, sejak dini. Ada ayat kan? Ada? Disambung dengan Rasulullah. Coba bacakan sama-sama. Saya pun waktu kecil digendang sama mama saya begitu. Ayo. La ilaha
mama bagus, kakek bagus. Sekarang itu sudah nggak ada. Lagunya berubah. Apa lagunya sekarang? Apa salah dan dosa saya? Sembar mesem, sembar mesem. Jaran goyang. Sekarang saya tanya, ambil panjenengan, karena jenengan cowok, tahu nggak artinya sembar mesem niku? Jaran goyang niku apa artinya? Saya tanya dulu, apa artinya? Jaran goyang niku apa? Udah goyang. Ingat ya, niku bosonya Banyuwangi Mas. Mbak, jaran goyang niku pergi ke hutan bawa ketan, bawa timpan, ngasih makan iblis. Jeman tube, artinya jeman tube. Buka internet coba. Apa artinya jalan goyang? Itu pesugihan itu. Jadi anakku yang gak bener, ya sudah, kalimat tulis tadi sudah diajarkan kan mantap, benar apa enggak? Anyep tuh, datang lagi satu lagi, keong racun. Apa kata anak kecil dari ainannya? Mau tidur? Lelah mamaku. Gitu. Jangan macam-macam. Ya sudah, semoga Allah, semoga Gusti Pangeran paling kita kesehatan tingkat prima. Amin Allahumma amin. Di bulan Rajab sesuai dengan doa Kanjeng Nabi. Ya mugi-mugi Sang Pangeran paling kita keberkahan ingkang prima dalam